Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih yang telah mengklik dan menonton video kali ini. Dan di kesempatan kali ini kawan-kawan, dalam proses budidaya cabai kali ini, kegiatan kami ya pagi hari ini adalah pemupukan dengan menggunakan pupuk organik cair yang diberikan ke tiap-tiap tanaman ya. Dan ini kondisi tanaman kami saat ini, tanamannya alhamdulillah secara keseluruhan banyak yang hijau, akan tapi ada beberapa yang terkena bulai yang memang ya ini sangat sulit ya untuk diperbaiki kalau saya semacam itu. Nah, bulai pada tanaman semacam ini itu dapat menjadikan sebuah permasalahan dalam proses budidaya tanaman ya, khususnya terhadap hasil, dimana hasil dari serangan bulai itu bisa menurunkan hasil dari produktivitas tanaman tersebut. Ibarat produktivitasnya bisa katakanlah 80%, mungkin nanti setelah terkena bulai pasti ada penurunan hingga mencapai 50% sendiri. Jadi misalnya satu harinya itu bisa menghasilkan katakanlah satu tanaman itu setengah kilo. Nah, mungkin karena terkena bulai tanaman tersebut bisa menurun hasilnya hingga cuma menjadi 1/4 kilo. Katakanlah satu tanaman yang menghasilkan 1 kilo ya, mungkin terkena bulai nanti bisa menurun hingga 50% menjadi setengah kilo. Nah, efek dari serangan bulai semacam itu kan kawan. Kalau untuk tanamannya ya tidak mati ya, akan tapi untuk hasilnya sangat menurun drastis, sehingga kalau itu menyebar keseluruhan ke tanaman itu lama-kelamaan nanti biaya produksinya membengkak, khususnya dalam proses pemupukan yang dimana bahan bakunya masih membeli semacam itu. Dan kan kawan ya, untuk meningkatkan hasil semacam itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya dalam proses budidaya cabai. Dalam proses budidaya cabai untuk meningkatkan hasil, kawan-kawan perlu yang pertama adalah melihat dari segi bibitnya. Pastikan dalam penggunaan bibit, gunakan bibit yang varietasnya bagus. Kemarin ini kita menggunakan bibit jempol, menurut saya varietasnya ya bagus ya, hibrida, tapi menurut saya masih kurang ya, karena masih mudah terserang penyakit ya kan kawan, virus ya macam itu. Lalu kedepannya kan kawan, alangkah baiknya cari varietas yang tahan akan virus dan kuat lah ya terhadap virus-virus, apalagi di musim penghujan semacam ini. Yang pertama, pastikan bibitnya bibit bagus. Selain tahan tanamannya, bibitnya adalah bibit yang memiliki produktivitas yang tinggi. Nah, itu saran dari kami. Yang penting tahan, produktivitasnya tinggi itu sudah bagus kan kawan. Lalu selain itu juga, selain bibit ada juga jarak tanam. Nah, jarak tanam ini ya dalam proses budidaya cabai itu juga sangat berpengaruh. Karena apa? Karena nanti kaitannya dengan tingkat kelembapannya ya kan kawan. Tingkat kelembapan nanti itu nanti berpengaruh pada terhadap serangan penyakit yang menyerang pada buah ya, pada budidaya cabai semacam itu. Nah, tingkat kelembapan itu sendiri dipengaruhi salah satunya adalah jarak tanam ya. Kalau jarak tanamnya semakin berdekatan, maka kelembapannya semakin tinggi, dan kemungkinan serangan seperti padek ya pada buah cabai itu kemungkinan itu bisa terjadi kan kawan, lebih besar ya kemungkinannya, karena penyebarannya mereka melalui spora jamur-jamur yang menempel di buah cabai itu sendiri. Lalu yang berikutnya selain jarak tanam,
ada juga pemupukan ya. Pemupukan sendiri ini pastinya dalam proses budidaya cabai gunakan pupuk yang kandungan nitrogennya tidak terlalu tinggi tapi sesuai ya kan kawan. Karena nitrogen yang terlalu tinggi di saat musim penghujan semacam ini ya itu terkadang mengakibatkan tanaman cabainya itu mudah terserang akan penyakit. Ibaratnya ya tidak tahan lah kawan-kawan, mudah terserang ya semacam itu. Jadi penggunaan pupuk-pupuk yang kandungan nitrogennya tinggi saat musim penghujan ini saya saranin jangan berlebihan ya. Pastikan gunakan seminim mungkin agar tanamannya kuat ya. Kalau misalnya penggunaan pupuknya terlalu berlebih itu mengakibatkan biasanya mudah terserang penyakit karena ya terlalu hijau ya kan kawan, terlalu ibaratnya terlalu ringkih lah kan kawan, terlalu mudah terserang penyakit. Nah jadi saran kami di musim penghujan penggunaan nitrogen diperkecil ya agar kekuatan dari tanaman itu kuat ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya penggunaan nitrogennya berlebih itu terkadang kandungan seratnya itu sedikit ya. Jadi untuk ketahanannya kurang kuat. Nah, apalagi musim penghujan semacam ini diberi nitrogen, wah pertumbuhannya begitu cepat tapi ya itu kan mudah terkena penyakit kan kawan. Nah kawan bisa melihatnya pada penggunaan alat bagan daun itu juga bisa dilihat ya, dilihat dari tingkat hijau dari daun yang dibudidayakan. Tapi kalau kami karena belum pernah mempraktekannya dalam budidaya cabai ini kita meminimalisir ya penggunaan nitrogen ya kan kawan. Paling penggunaan nitrogen hanya kita berikan dengan kandungan NPK 1616 kan kawan, semacam itu, dan pupuk organik cair ya kan semacam itu. Jadi kami tidak berlebih ya, hanya saja ya itu kan kawan, nitrogennya tidak kami berikan berlebih karena dulu pernah nitrogen diberikan berlebih malah tanamannya tidak kuat. Memang pertumbuhannya cepat tapi penyakitnya penyebarannya begitu cepat pula kan kawan. Jadi ibaratnya ya kurang apanya ya kan, kalau dilihat-lihat kurang seratnya kan, jadi ketahanannya itu kurang bagus. Mungkin itu pengalaman kami ya, mungkin kalau ada teori ataupun informasi yang kan bisa melengkapi yang jauh lebih baik dan lebih benar, nah kan bisa tulis di kolom komentar ya. Setahu saya begitu kan kawan. Jadi ibaratnya hasilnya itu besar-besar lah ya kan, bagian tanamannya itu besar-besar, jadi kalau terserang penyakit itu cukup mudah ya, ibaratnya semakin lunak lah tanamannya. Tapi kalau untuk segi pertumbuhan memang cepat, tapi tanamannya lunak dan mudah terserang penyakit kalau nitrogennya tinggi. Lalu untuk meningkatkan hasil kan kawan, yang ketiga adalah yang berikutnya adalah cuaca ya. Cuaca itu sangat berpengaruh sekali terhadap hasil tanaman. Nah cuaca itu sendiri nanti kaitannya tergantung pada hamanya ya kan kawan, dimana hama itu serangannya jauh lebih nanti ya lebih merugikan ya kan kawan, apalagi serangannya pada masa vegetatif ya kan pada masa pertumbuhan ya, itu daunnya yang diserang. Nah itu sangat-sangat merugikan karena daun sendiri dipergunakan sebagai dapur dari tanaman itu sendiri untuk membuat makanannya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu berasal dari daun. Nah sedangkan kalau di cuaca yang lembab semacam ini biasanya perkembangan hamanya begitu banyak dan serangannya akan merusak daun. Nah solusinya kawan-kawan perlu mengamati ya, mencegah terlebih dahulu dengan penggunaan bahan-bahan organik yang dapat mengusir dari hamanya itu sendiri. Nah
Selain itu juga kawan-kawan juga perlu mengontrol ya, melihat tanamannya ya, apa kerusakan yang terjadi pada tanaman tersebut. Dengan melihat tersebut kan bisa menentukan bagaimana teknik pencegahannya dan perlindungan bagi tanamannya. Lalu selain hama juga di musim kayak gini biasanya intensitas cahayanya berkurang. Nah, cahaya memang salah satu bahan juga untuk dipergunakan ya untuk tanaman untuk fotosintesis. Nah, kalau tingkat intensitas cahayanya kurang untuk tanaman, nanti juga produktivitasnya juga kurang kan kawan, karena mereka membuat makanannya tidak maksimal semacam itu. Nah, itu memang salah satu hal tersulit ya dalam proses budidaya tanaman, yaitu pengaruh cuaca terhadap pertumbuhan maupun perkembangbiakan tanaman itu sangatlah sulit untuk kita lakukan. Ya, hanya saja ya, yang sering kita lakukan adalah intensitas mengamati tanamannya. Dan kami biasanya untuk mengantisipasi hal semacam itu ya kan kawan, kalau kami ya sering-sering mengamati, apalagi hujan kemarin itu, nah airnya menggenang semacam ini. Nah, itu di bagian pojok sana itu saluran kita buka. Nah, jadi kita lebih intens lah mengamati tanamannya agar memberikan kondisi yang optimal, seoptimal mungkin dalam proses budidaya tanaman cabai semacam itu kan kawan. Dan yang jelas kalau memiliki dana kan kawan bisa membuat iklim secara mikro dengan penggunaan greenhouse. Tapi biayanya sangat mahal dan ya kan kawan perlu memperhitungkan secara baik-baik ya. Kalau kondisinya ingin dipergunakan greenhouse untuk budidaya tanaman, nah kan kawan harus perhitungan baik-baik dan agar hasilnya bisa maksimal dan optimal. Dan kalau kami ya kondisinya cuma kayak gini kan tidak penggunaan greenhouse, akan tetapi kami lebih mengintensitaskan dalam proses kontrol untuk tanaman cabai kita ya, dari segi airnya, lalu dari segi serangan hamanya, perempelan, pemangkasan, pembentukan cabang. Nah, itu kita maksimalkan agar nanti proses fotosintesisnya bisa maksimal, kondisi tanamannya juga optimal. Nah, yang harapannya adalah dapat menghasilkan produktivitas yang maksimal pula semacam itu. Oke kawan-kawan, itu dulu informasi dari saya mengenai budidaya tanaman cabai kali ini ya. Semoga bisa menambah produktivitas pada budidaya cabainya, dan yang jelas jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.